Oke, assalamualaikum. Kita kembali lagi belajar balaghah. Sebelumnya kita udah belajar tentang uslub. Sekarang kita belajar tentang pembagian uslub. Jadi kita ulang lagi kemarin. Pengertian dari uslub sendiri adalah at-thariqatul lati, cara atau metode allati yatba'uhal fardu yang diikuti seseorang fit ta'biri an afkarihi, dalam menyampaikan atau mengemukakan an afkarihi, pemikiran-pemikiran atau ide-idenya, wa masyairihi, atau perasaannya ataupun gagasannya. Jadi uslub ini di sini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama uslubul ilmi, yang kedua uslub adabi. Adapun uslubul ilmi, hadafuhu izharul haqiqati, menunjukkan kenyataan atau kebenaran atau kejadian yang sebenarnya, wa tajliyatu halis sami'i wal qari, agar si pendengar atau pembacanya ini dapat menganalisisnya. Sedangkan ciri-cirinya sendiri adalah wayamtazu, ini ciri-cirinya, bil wuduhi wad diqqati, dengan kejelasan atau ketepatan, diqqah atau ketelitian, wat tahdidi, tahdid sama dengan diqqah, kayak ketelitian juga artinya, wat tartibil mantiki, dan penataan yang logis atau masuk akal. Mantik itu logis atau masuk akal. Bistikhdamil barohin, dengan menggunakan al-barohin. Barohin itu artinya bukti-bukti, jamak dari burhan, wal adillah ataupun dalil, wal ba'id anit ta'annuk, dan jauh dari ta'annuk atau imajinasi, wal mubalaghah atau melebih-lebihkan atau berlebih-lebihan, wal guzufu anil khayal, dan dia juga menghindari khayal itu ya imajinasi juga, wa bistihdamil mustalahat, dan dia menggunakan istilah-istilah al-ilmiyah, istilah-istilah ilmiah, wal muttasilah bil maudu, yang berkaitan dengan topik yang dibahas, maudu kan. Itu kalau uslubul ilmi. Biasa uslubul ilmi itu ada dalam bahasa koran atau bahasa buku gitu. Buku itu uslubul ilmi karena dia mengandung kebenaran semua. Buku-buku pelajaran itu termasuk uslubul ilmi, atau koran-koran yang mengandung peristiwa-peristiwa, berita, itu dia termasuk dalam uslubul ilmi. Adapun uslubul adabi di sini dijelaskan hadafuhu isaratun atifah. Jadi tujuannya yaitu membangkitkan atifah, emosi asami, pendengar, awil qari ataupun pembaca, wa ta'tsiru fi nafsihi, dan mempengaruhi diri atau perasaan si pembaca atau pendengar tadi. Wa yantazu bi ikhtiyari alfazi wa ta'anuki, dan ciri-cirinya yaitu biikhtiyari, dia tuh pemilihan kata-katanya itu, wa ta'anuk, dan imajinasi, wal mubalaghah, dan melebih-lebihkan, fit ta'bir, dalam penyampaiannya, wal inayatu bisuwaril khayaliyah, dan dia tuh sangat menjaga gambaran imajinatif. Maksudnya dia tuh gaya bahasanya tuh sangat membutuhkan imajinasi gitu. Dia tuh membutuhkan imajinasi dalam penataan gaya bicara, gaya bahasanya gitu. Wal hirsu ala musikal ibarati, dan dia tuh menjaga musikal ibarat, irama kalimat gitu. Bisa jadi kayak pantun, kayak akhirannya itu terjaga gitu, struktur iramanya, hurufnya. Wajarasul alfaz, dan dia itu memilih kata-kata yang baik, kata-kata yang tepat, baik. Jadi itu bedanya. Dimana kita ada jumpa uslubul adabi, itu bisa kita lihat di buku-buku sastra, bisa kita lihat di peribahasa, itu termasuk uslubul adabi, ataupun dari puisi dan lain-lain. Oke. Di sini juga ada beberapa tamrin latihan untuk mayizil uslubul adabi minal uslubal ilmi fima ya'ti, bedakan yang mana uslub adabi, mana uslubul ilmi. Kita lihat dulu di
Soal nomor 1, taro'at amami buyutun qadimatun. Nampak di depanku, buyutun qadimah, rumah yang sudah tua. Wa azifatan qaziratan, dan dia itu dan gang-gangnya itu kotor, baridatan, dan dia tuh dingin, kayak penuh kesepian. Maksudnya baridah di sini bukan cuacanya dingin, tapi karena rumah-rumah itu sudah tua, terus gang-gangnya kotor, dia jadi membuat perasaan tuh kayak dingin dan kesepian gitu, baridah. La yasma'u min khilalin nawafizi illa anin. Tidak ada terdengar di balik nawafiz, jamak dari nafizatun, jendela-jendela, illa anin, kecuali rintihan, al-juwa'i, rintihan kelaparan, wazafaratul ujjazi, dan erangan-erangan kesedihan gitu, kesusahan, wasurahul atfal, dan jeritan-jeritan anak-anak, al-ba'isina, yang sangat-sangat menyedihkan atau malang, al-mahruminan nura, terlampas dari mereka itu cahayanya, wal hayatas sa'idah, dan kehidupan yang bahagia atau menyenangkan. Laqad arhaquhum, al-huzal, telah dihancurkan oleh huzal, kelaparan atau kekurusan. Wana lamin humul iya, dan kelelahan itu telah merenggut mereka. Fartamu muntahibina fil fina, dan mereka tuh lemah di dalam kegelapan. Al-makshufi al-mukhtaliti bizilali al-qaimah, dan mereka itu bercampur dengan kebingungan yang nyata. Mengenai bahasanya nih ya, nazarat ilaihimun nujumu bi ishfaqi wal istimzaz. Mereka memandang pada bintang wa nazarat ilaihim nujum, dan terlihat mereka bintang-bintang yang menatap mereka dengan jijik atau simpati atau dengan penghinaan. Dari gaya bahasanya ini menggunakan ada beberapa poin di sini yang perlu ditandai, kayak kata baridah. Baridah ini di sini kan kalau dalam bahasa itu artinya dingin, tapi di sini menggunakan kata sastra ya kan, uslubul adabi, maksudnya adalah perasaan yang dingin, penuh kesepian gitu. Ini salah satunya. Ini bisa kita kategorikan sebagai uslubul ilmi yang pertama. Uslubul adabi, maaf. Yang pertama itu uslubul adabi, karena ada beberapa kata yang mencerminkan itu menggunakan bahasa sastra gitu kan. Bahasa yang sangat-sangat bahasa sastra itu ya gitulah. Kemudian yang kedua, ajma'a rijalut tibbi ala anna ta'atiyal muskirat. Nah, ajma'a, telah sepakat rijalut tibbi, ahli-ahli medis, ala anna, bahwasannya ta'atiyal muskirat, mengkonsumsi minuman keras, yud'afun nasla, itu dapat merusak generasi atau melemahkan generasi, wa yu'addi ila kasratil wafayat, dan dia itu menyebabkan banyak meningkatnya kematian gitulah. Meningkatnya kematian bainal atfal, di antara kalangan remaja, anak muda gitulah. Wa qad sabata minal ihsaiyati, hal ini dibuktikan. Nah, dibuktikan dengan adanya ihsaiyah, data statistik, wal istiqra'atil ilmiyati, dan studi ilmiah, anna abna'a sikirina yuladuna, bahwasannya dan telah terbukti secara ilmiah bahwasannya anak-anak asikiriniyah, pecandu alkohol, yuladuna, yang dilahirkan,
nakisil idrak, mereka tuh rendah nakis, rendah idrak kecerdasannya. Di'afal iradati taglibu alaihimul balah, mereka tuh lemah, kemauannya itu lemah, dan mereka tuh taglibu alaihim, cenderung balaha nih bodoh gitu, cenderung bodoh. Kalau sudah ada kayak gini ya, bukti ilmiah lah, mungkin studi ilmiah lah, ini udah masuk dalam gaya bahasa ilmi, karena di situ ada salah satunya ciri-cirinya itu kan pakai bukti ya kan, atau dalil. Jadi ini masuk uslubul ilmi. Kemudian di sini yang nomor 3, wa nazalu takfizu au nugani au nutharsiru au nadur. Apa sih ini? Mereka terus melompat bernyanyi. Coba lihat dulu. La nas'amulahwa, kami tidak bosan dipenuhi kebahagiaan, walaisa yudrikunal futur. Dan ini mah kalau udah kayak gininya bentuknya ya, dari bentuk penulisannya aja kita udah tahu ini tuh termasuk uslubul adabi ya. Bentuk penulisannya tuh kayak syair gitu, kayak puisi. Syair ya kalau dalam bahasa ininya, bahasa Arab. Nah, yang nomor 4, tariqatu nakli zubab lil amrad. Metode nakli zubab. Zubab tuh lalat. Metode lalat menyebarkan amrad, penyakit. Annal jarasima, bahwasannya lalat itu membawa kuman-kuman. Ta'laku, dia itu membawa kuman-kuman bi ajsamihi, pada badan-badannya. Indama yakifu alal mawad, ketika dia itu mendarat mendarat alal mawadil qazirah, di atas bahan-bahan atau benda-benda yang kotor. Sumayang kulu hadhil jarasim, kemudian dia pun menyebarkan hadhil jarasim, kuman-kuman ini atau virus-virus ini, ilaina, kepada kita, indama yakifu ba'da dzalika, ketika dia mendarat setelahnya. Indama yakifu ba'da zalika ala ajsamina, ketika dia mendarat di atas badan kita, wa gizaina, dan di atas hidangan atau makanan-makanan kita. Wa qad yanqulu zubab al jarasim, dan zubab ini, lalat ini telah menularkan atau menyebarkan kuman-kuman kepada kita ketika yataqayyau, ketika dia meludahi. Jadi lu'abahal mulawas, ludahnya yang kotor itu, fi'at aimatina, di atas makanan-makanan kita, al-maksyufah, yang terbuka, au hinama yatabarrazu alaiha, atau ketika dia itu buang air, si lalat ini di atas makanan-makanan tersebut, disitulah dia menyebarkan kuman. Udah jelas ya, ini bahasanya itu ilmiah banget. Oke, segitu dulu, bye bye. Maaf kalau banyak banget yang salah ya.